Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai, selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah masih dalam bab inna wa tuha. Baiklah, sebelum dilanjut pada penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Mangga. Bismillah. Kita lanjut pada pembacaan logat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watashabu sareng ngabarengan itulam ibtida alwasito kana kalimah anu nengah-nengah makmulal khobari bari jadi makmul tina khobar wal pasla sareng kana domir pasol wasman sareng kana isim hala anu geus menggon naon al khobaru khobar qoblahu dina samemehna itu isman wawasluma sareng ari ngantelkeun kana ieu ma zaidah bidil hurufi kana ieu pirang-pirang huruf mubatilun eta anu ngabatalkeun itu waslu ikmalaha kana amalna itu dil huruf waqad yubaqqa jeung rajeun ditetepkeun naon al amalu amal warab uka sareng ari ngaropakeun anjeun maktupan kana isim anu diatapkeun kana isim anu diatapkeun ala mansubi inna kana isim anu dinasabkeun ku lapad inna ba'daan tastakmila dina sabada yen narima sampurna itu inna jaizun eta anu menang itu rafu Bismillahirrahmanirrahim.
Kemarin menjelaskan hamzah inna yang dikasrohkan khobarnya ya boleh memakai lam ibtida. Sok bareng sama-sama. Kemarin sok. Menjelaskan hamzah inna yang dikasrohkan khobarnya boleh memakai lam ibtida. Contohnya inna Muhammadan laqaimun. Sudah. Sekarang watashabul wasito ma'mulal khobar. Yang kedua ma'mul khobar boleh memakai lam ibtida. Posisi posisi ma'mul khobar di tengah-tengah antara isim inna dan khobar inna. Nomor kedua ma'mul khobar. Artinya ma'mul khobar ma'mul yang dinasabkan oleh khobar. Posisinya di tengah-tengah antara isim inna dan khobar inna. Contohnya Muhammadun qaim, Muhammadun akilun. Inna Muhammadan akilun. Inna to'amaka akilun. Inna Muhammadan la to'amaka akilun. Lapad to'amaka ma'mul khobar di antara isim inna dan khobarnya boleh memakai lam ibtida. Inna Muhammadan la to'amaka akilun. Yang jadi contoh la to'amaka. To'amaka jadi ma'mul khobar. Lapad akilun posisinya di tengah-tengah antara isim inna dan khobarnya. Boleh memakai lam ibtida. Inna Muhammadan la to'amaka akilun. Kesimpulannya nomor kedua yang boleh memakai lam ibtida, yang boleh memakai lam ibtida ma'mul khobar yang posisinya di tengah-tengah antara isim inna dan khobarnya. Contohnya inna Muhammadan la to'amaka akilun. Nomor ketiga domir pasol
Wal pasla. Yang kedua domir pasol. Boleh memakai lam ibtida. Artinya domir pasol. Domir di antara mubtada dan khobar. Mubtadanya isim ma'rifat. Khobarnya isim ma'rifat. Contohnya Muhammadun al-qaimu. Inna Muhammadan huwa qaimun. Inna Muhammadan lahuwal qaimu. Lapad huwa domir pasol di antara mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat. Boleh domir pasol memakai lam ibtida. Inna jaidan lahuwal qaimu. Di dalam Al-Quran inna hadza lahuwal qasasul haqqu. Lapad huwa domir pasol boleh memakai lam ibtida. Jadilah huwa. Kesimpulannya domir pasol boleh memakai lam ibtida. Artinya domir pasol domir yang ada di dalam mubtada, di antara mubtada dan khobar. Mubtada dengan khobar sama-sama isim ma'rifat. Nomor keempat wasman hala qoblahul khobar. Khobar yang didahulukan, isimnya yang diakhirkan. Isimnya boleh memakai lam ibtida. Contohnya inna pidari la jaidan. Lapad jaidan jadi isim ina. Khobarnya disebut sebelum isim. Lapad bidari isimnya boleh memakai lam ibtida. Inna bidari la jaidan wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Kesimpulannya yang boleh memakai lam ibtida pertama hamzah ina yang dikasrohkan, khobarnya bisa memakai lam ibtida. Contohnya inna Muhammadan qaimun. Yang kedua ma'mul khobar yang disimpan di antara isim dan khobar. Contohnya inna Muhammadan la to'amaka akilun.
Nomor ketiga, domir fasol boleh memakai lam ibtida. Contohnya inna jaidan lahuwal qaimu. Nomor keempat, boleh memakai lam ibtida. Khobar yang didahulukan, isim ina diakhirkan. Contohnya inna fidari lajaidan. Sudah. Bet yang ketiga, wawaslu ma bidal hurufi mubtilun. Isim inna dan akhwatnya. Isim inna dan akhwatnya apabila disambungkan dengan mak jaidah, mubtilun imalaha, dibatalkan amalnya. Jadi begini, Muhammadun qaimun sok. Pakai ina diamalkan. Inna Muhammadan qaimun. Kalau pakai mak jaidah tidak tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi tidak amal lagi inanya. Kalau ditambah mak jaidah, Muhammadun qaimun sok. Inna Muhammadan qaimun. Kalau memakai mak jaidah, inna ma Muhammadun qaimun. Jadi apabila amil nawase inna dengan akhwatnya sok. Disambungkan dengan mak jaidah. Inna dan akhwatnya dibatalkan amalnya. Muhammadun qaimun. Inna Muhammadan qaimun. Inna ma Muhammadun qaimun. Wa qad yubaqal amalu, tetapi terkadang diamalkan, tapi ini pendapat minoritas, terutama lapad laeta. Muhammadun qaimun sok. Laeta ma Muhammadan qaimun. Laeta ma Muhammadun qaimun. Ada yang membolehkan diamalkan. Laeta ma Muhammadan qaimun. Kesimpulannya, inna dan awatnya amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Apabila dihubungkan dengan mak jaidah, dibatalkan amalnya. Tetapi sebagian ulama ada yang mengamalkan menurut pendapat minoritas. Muhammadun qaimun. Inna Muhammadan qaimun. Inna ma Muhammadun qaimun.
ada yang membolehkan innama Muhammadan qaimun. Sebet lagi ya. Wajaijun rob'u kama tupan ala mansubin. Ini jadi suka ada yang kontroversi alfiah itu. Biasanya menjelaskan masalah atap in marfu'an pamarfu'un apa? In marfu'an pamarfu'un. In mansuban pamansubun. In mansuban pamansubun. In majruron pamajrurun. In majruron pamajrurun. Di sini mah in mansuban. In mansuban pamarfu'un. Pamarfu'un. Biasanya di dalam atap itu harus mengikuti barisnya kepada matuf alaih. Ja'a jaidun wa amrun. Ra'aitu jaidan wa amron. Martu bi jaidin wa amri. Tadi dalam bab inama bukan wajaijun rob'u kama tupan ala mansubin. Boleh mengatap yang ropa diatapkan kepada matuf alaih yang dinasabkan, macanya diropakan. Apa sok kalimah sok kalimah yang diatapkan kepada isim ina yang dinasabkan, boleh atap membacanya diropakkan. Syaratnya ba'da antas takmila. Setelah kalimat itu sempurna. Pengertian sempurna. Isim dan khobarnya sudah ada. Contohnya inna Muhammadan qaimun wa amrun. Biasa nama coba isim inna Muhammadan. Muhammadan barisnya nasab. Karena jadi isim ina. Menjadi maktub alaih. Wa amrun jadi atap. Macanya boleh diropakkan. Mengapa diropakkan? Sebab didapatkan kepada mahalnya. Atap sok. Boleh diropakkan. Diatapkan kepada isim ina yang dinasabkan. Contohnya inna Muhammadan qaimun wa amrun. Tidak wa amron tapi wa amrun. Meropakkan atap sob kepada maktub alaih yang dinasabkan. Diperbolehkan. Boleh meropakan atap. Diatapkan kepada maktub alaih yang dinasabkan oleh isim ina. Karena didapatkan kepada mahalnya. Wajaijun sok rob'u kama tupan ala mansubi ina ba'da antas takmila. Boleh meropakan atap. Diatapkan kepada isim ina yang dinasabkan. Diatapkan kepada mahalnya. Sudah. Sudah disimpulkan. Simpulkan.
Ya, jadi kesimpulannya untuk bait yang pertama tadi membahas apa saja yang bisa didatangi dengan lam ibtidah. Ya, untuk yang pertama kemarin yaitu setiap khobar inna yang hamzahnya dikasrohkan itu bisa memakai lam ibtidah. Kemudian untuk yang kedua yaitu makmul khobar yang posisinya di tengah-tengah antara isim inna dengan khobar inna itu juga bisa memakai lam ibtidah. Yang ketiga yang bisa memakai lam ibtidah itu yaitu domir fasol. Apa itu domir fasol? Domir fasol itu domir yang berada di antara mubtada dengan khobar. Apabila mubtada dengan khobarnya sama-sama makrifat. Ya. Jadi domir fasol yang berada di antara mubtada dengan khobar yang sama-sama dibuat dari isim makrifat, maka itu boleh memakai lam ibtidah. Jadi Pak Yai memberikan contoh inna Muhammadan lahuwal qaimu. Ya, inna Muhammadan lahuwal qaimu. Kemudian untuk yang keempat yaitu isim inna muakhor, ya isim inna yang diakhirkan, ya posisinya sesudah khobar inna yang didahulukan. Ya, jadi isim inna muakhor, khobar inna muqaddam. Jadi si isimnya boleh apa? Boleh memakai lam ibtidah. Contohnya tadi inna fid dari la zaidan. Ya, isim innanya lafaz zaidan, boleh memakai lam ibtidah. Kenapa? Karena diakhirkan, khobarnya didahulukan. Itu ya. Jadi sekali lagi yang bisa memakai lam ibtidah yang pertama khobar dari inna yang hamzahnya dikasrohkan. Yang kedua makmul khobar inna, maksudnya ya makmul khobar inna yang berada di tengah-tengah antara isim inna dengan khobar inna. Yang ketiga domir fasol itu domir yang berada di antara mubtada dengan khobar, yang mubtada dengan khobarnya sama-sama isim makrifat, itu juga boleh memakai lam ibtidah. Yang terakhir yaitu isim inna muakhor, isim inna yang diakhirkan, khobarnya didahulukan, itu boleh memakai lam ibtidah. Kemudian untuk bait yang kedua inna dengan akhwatnya apabila dihubungkan dengan ma zaidah maka itu bisa membatalkan kepada amalnya. Ya, amal inna wa huwa tuha itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Namun apabila memakai ma zaidah jadi tidak beramal. Ya, contoh zaidun qaimun pakai inna zaidan qaimun, pakai ma zaidah inna ma zaidun qaimun, jadi tidak beramal. Itu menurut mayoritas. Namun minoritas ada yang membolehkan amal inna wa ahwatuha walaupun memakai ma zaidah. Itu pendapat minoritas. Kemudian untuk yang terakhir, bait yang terakhir ya boleh meropakan kalimah yang diatapkan kepada isim inna yang dinasabkan. Ya, kan biasanya kalau yang diatapkan kepada yang ropa harus diropa. Kalau diatapkannya kepada isim inna yang dinasabkan, si maktubnya boleh diropakan dengan syarat innanya harus sempurna. Jadi inna isim kemudian khobarnya. Jadi syaratnya harus sempurna, ada inna, ada isim dan ada khobarnya. Kemudian ada kalimah yang diatapkan kepada isim inna, itu boleh diropakan. Kenapa boleh diropakan? Tadi Pak Yai menjelaskan karena diatapkan kepada mahalnya. Yang mahal isim inna isimnya dengan khobarnya. Ya, jadi bisa diropakan. Contoh inna zaidan qaimun wa amrun. Jadi yang diatapkan itu lafaz amrun, diatapkan kepada lafaz zaidan, ya dinasabkan isim inatnya, tapi maktubnya diropakan. Kenapa diropakan? Karena diatapkannya itu pada mahalnya. Bisa dipahami? Bisa.
Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Barokah ilmu Quran. Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah. Sekian kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.